Di saat lu menemukan suatu hal yang belum populer dan lu ngikutin pas baru banget itu dari nol dan menyaksikan perjalanan hal ini sampai populer, kayak ada kesenangan tersendiri gak sih, kebanggaan tersendiri. Akhirnya hal yang lu ikutin dari nol dari sebelum populer ini jadi gede banget. Mungkin banyak orang yang merasakan hal serupa sama kayak gue. Ini gak cuma di perwibuan doang, tapi dalam konteks video gue ya spesifiknya ngomongin anime sama manga perwibuan lah. Maka dari itu gue mau ngobrol santai aja sih tentang pandangan gue yang ngikutin hal dari nol, ngikutin suatu hal itu ya sebelum populer gitu deh. Mungkin gue mau cerita contoh kalau gue pribadi ya. Gue baca manga Kagurabachi dari chapter 1 rutin per minggu sampai sekarang, dan gue menyaksikan perjalanan itu hampir di kapak sampai akhirnya booming jadi sekarang, dan akhirnya jadi staple manga weekly shonen jump. Ke manga Kaurohana juga gitu, nemu pas zaman covid masih fanscan yang nerjemahin, dan sekarang ada terbitan resmi di sini, dan akhirnya mendapatkan adaptasi anime. Itu gila sih rasa aja gue pribadi ngeliat itu. Tapi di satu sisi dengan ngikutin hal dari nol itu lu menyaksikan hal gak enak, hal pahit, kayak ternyata ini gak booming amat, atau tiba-tiba ya di kapak, di cancel gitu. Ataupun kayak semacam ada hal ini tuh sebelum gede ada krisis identitas gitu, ada persimpangan. Mungkin ini yang dirasakan fans Uma Musume yang franchise gamenya itu hampir galau. Maybe juga Love Live pas yang awal perintisnya itu belum segede sekarang. Buat yang contoh tadi sih, jujur gue bukan yang ngikutin pas dari nol banget sih. Mungkin gue ngikutin pas di titik udah mau booming kali ya. Gue relate tapi gak relate juga sih. Jadi intinya di saat lo ngelihat suatu series belum populer, suatu franchise belum populer itu ya lo menyaksikan perjuangannya. Lo ngelihat manis pahitnya juga, kayak naik turunnya. Lo invest ke suatu hal gini pas dimana titik nol itu nggak ada yang tahu bakal segede sekarang. Karena mungkin kalau nggak ada orang macam lo yang stuck loyal ngikutin dari hari pertama, mungkin seriesnya gak bakal bisa populer, dan mungkin ini bisa diaplikasikan ke banyak hal juga. Pengalaman ini gue rasa nggak bisa didapatkan sama orang yang ngikutin pas booming banget, dan cuma bisa dirasakan orang yang ngikutin itu dari nol banget tuh. Lu menyaksikan suatu franchise dengan segala naik turunnya itu gila sih, walaupun dia itu belum ada jaminan bakal gede. Dan naik turunnya juga ya mungkin bisa lu saksikan bukan dari segi rame atau enggaknya sih, mungkin dari kalau anime multimedia franchise kayak visual sama animasinya itu masih kurang lah. Segi penulisan juga bisa dibilang ya gitu-gitu aja, dan itu gua rasa yang diikutin banyak orang sih yang ngikutin multimedia franchise dari nol. Makanya mungkin pas hal yang mereka ikutin dari nol ini sebelum populer pas seriesnya booming ya, mungkin gue rasa ya banyak senangnya gitu, kayak akhirnya sadar deh tarik hal yang disukai ini ya ini gitu, orang-orang banyak ketahui. Dan itu ya most of the time sih hal yang gue rasakan, karena di saat populer kayak aksesnya lebih gampang, merchnya lebih gampang dicari, fandomnya rame, jadi gak kesepian lagi jujur buat cari konten berkaitan hal yang gue sukai. Dan gue pribadi enjoyment ke hal tersebut jadi naik, karena fandom doang sih seringnya naik ya, karena udah gak sepi gitu. Tapi semisal hal ini tuh gak jadi booming, gak jadi naik, itu kemungkinan dia tiba-tiba di cancel, yang mungkin bisa bikin sakit hati banget sih. Mungkin kayak gue ngeliat suatu manga yang gue suka di kapak, ini sih sakitnya kadang gitu, karena mikirnya hal ini bakal jadi the next big thing, padahal kagak. Dan mungkin ini yang dirasakan, gue nggak tahu ya, ini dulu dari bagian franchise Bang Dream gitu, cuma sekarang kayak angin-anginan gitu. Itu namanya Argo Navis itu. Mungkin itu yang dirasakan fandomnya sekarang, dan pengen banget itu franchise booming, tapi sampai sekarang nggak tahu tuh kabarnya gimana. Tapi kan dari tadi gue ngomong kesannya sangat jelek-jelekin gitu, mengerdilkan orang yang gak ngikutin dari nol. Ya mungkin video ini kesannya adalah nyinyiran seorang hipster sih, dan itu emang bener. Mungkin kesannya kayak gue ngatain ya, lu pada karbit yang ngikutin Uma Musume, Cinderella Grey sekarang pas udah booming. Padahal sebenarnya gue gak masalah apa, gue ngikutin Uma Musume juga ya pas udah well established sih, walaupun belum se-booming sekarang juga sih gitu. Jadi gue bukan ngikutin dari nol banget. Gue gak masalah sih lu ngikutin seriesnya pas udah gede, pas lagi booming-booming ya. Gue malah seneng pas booming naik ya, orang-orang jadi banyak yang ngicip dan sadar kalau mereka suka sama hal yang ditawarkan itu loh. Hal inilah yang diperjuangkan orang-orang yang ngikutin pas sepi, biar pada tahu kalau hal ini bagus, dan lu pada nyobain pas rame-rame ya emang poinnya. Gue malah seneng sih pas booming gitu banyak yang orang ngicip lah gitu. Gue inget Girls Band yang pas masih tahap promosian kayak isinya bakal kayak gimana, itu beneran gue ngikutin dari nol pas lagu aja masih sepi, terus animenya tayang, nyari fans up doang sampai akhirnya naik sampai booming. Ya itu gue hard selling hal yang gue suka biar naik sebagai orang yang ikutin Girls Band pas dari masih sepi. Mungkin sekarang Girls Band ya masih belum naik amat sih, tapi ya at least sekarang udah well established lah, better gitu daripada yang dulu-dulu banget. Mungkin kalau ada sequel gue bakal berjuang ngebikin ini lebih rame lagi. Di satu sisi juga ya gue sadar kok dengan hal booming, hal yang gak populer jadi populer ini obviously ya rame banget, dan hal rame banget ya hal populer
populer itu nggak bisa dihindarkan mengundang sisi annoying gitu orang-orang yang bikin risih di fandom, dan itu gue rasa satu paket dan nggak bisa dihindarkan. Yang mungkin dia ngebikin ada kesan ya mending di gatekeep aja sih. Nah mungkin lu kangen pas fandomnya sepi gak banyak orang-orang yang bikin risih juga. Cuman di satu sisi ya gimana ya, gue bukan orang yang demen gatekeep amat sih, karena ya lagi-lagi orang annoying di hal populer itu udah satu paket gitu, dan itu udah nggak bisa dihindarkan. Dan di saat lu nemu orang annoying ya gue mending filter aja, gue nggak bakal interaksi, gue gak mau tahu hidup orang itu, dan gue stay di sisi fandom yang gue suka aja sih sebenarnya gitu. Karena lagi-lagi hal populer itu gak mungkin bisa lu gatekeep sih karena ya hal positifnya juga lagi-lagi karena fandom rame juga gue jadi nggak kesepian lagi gitu nyinyirin hal yang gue suka ini, dan gue mending ini daripada hal yang gue suka sepi stay niche selamanya sih. Jadi apa ya, tentang gatekeep gak gatekeep ini ya poinnya sih sebenarnya antara hal yang lu suka ini pengen jadi niche selamanya atau lu pengen jadi populer. Dan gue rasa keuntungan jadi suatu hal populer itu lebih gede daripada suatu hal ini tetap jadi niche selamanya. Karena lagi-lagi yang dirasakan gue pas memperjuangkan pengen banyak orang tahu hal yang gue suka ini dari hari pertama ngikutin pas masih sepi, ya ini gue pengen orang-orang banyak yang tahu gitu, banyak yang suka. Itu ya gue rasakan gitu pas misalnya seriesnya booming, gue seneng gitu. Jadi gue gak peduli gatekeep amat sih. Anyway, itu udah ngomongan gak jelas gue dari seorang mungkin ya rada hipster gitu yang bangga, wah gue ngikutin ini dari nol nih pas masih belum booming. Ada rasa kesenangan tersendiri, kebanggaan tersendiri di saat hal yang lu suka gitu dari nol, dan akhirnya lu menyaksikan perjuangannya naik turunnya akhirnya jadi booming. Itu gila, itu mantep banget, itu seru. Dengan booming ya obviously ya makin rame juga, makin rame sepaket sama orang annoying juga gitu, karena hal populer ya ginian gak bisa dihindari juga sih. Cuma ya lagi-lagi biarin aja sih, orang annoying itu pasti ada, dan mungkin orang annoying itu sebenarnya dikit cuma ke highlight aja, mungkin karena lebih menonjol aja sih. Tapi pada akhirnya pokok di saat gue ngikutin suatu franchise, suatu hal itu dari nol pas masih sepi banget dan akhirnya rame, gue lebih bangga gini sih daripada gue nge-gatekeep selamanya hal yang gue suka gitu. Karena emang hal ini yang gue perjuangkan biar franchise-nya rame gitu kalau ngikutin dari nol. Anyway, itu aja deh opini gue, bye.